Siapa yang nggak ingat dengan sebuah peristiwa sekitar tahun 2015 dan 2016 lalu? Amerika sebagai negara adidaya memilih salah satu presiden yang paling kontroversial dalam sejarahnya, yakni Presiden Amerika ke-45 Donald Trump. Ladies and gentlemen, I am officially running. No, don't take me out of the ginger forest. Yap, bener banget. Pasti hampir semua yang ngikutin politik Amerika ingat dengan peristiwa tersebut. Kala itu tuh, Trump mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Banyak yang bilang momen itu adalah momen bersejarah bagi politik Amerika. Tapi nih, mungkin hal aneh ini nggak mengagetkan pembuat seri kartun The Simpsons. Lah, gimana enggak? Walaupun terpilihnya Trump dinilai jadi fenomena politik baru, The Simpsons disebut udah memprediksi hal tersebut pada tahun 2000, khususnya di episode Back to the Future. Di episode itu dikisahkan Lisa Simpson yang akhirnya menjadi Presiden Amerika. Si Lisa ini diceritakan mewarisi pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Trump. Wah, akhirnya seri kartun ini disebut-sebut sering berhasil meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan. Mulai dari terpilihnya Trump menjadi Presiden Amerika ke-45 hingga ditemukannya teknologi seperti smartwatch. Menariknya, The Simpsons disebut berhasil meramal peristiwa baru lagi loh, yakni pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden ke-46 dan Wakil Presiden ke-49. Munculnya dugaan ramalan ini bertepatan dengan pakaian yang dikenakan oleh Kamala ketika menghadiri pagelaran tersebut. Lah, gimana enggak? Si Kamala ini terlihat mengenakan setelan berwarna ungu dan sebuah kalung mutiara persis dengan pakaian yang dikenakan oleh Lisa Simpson saat jadi presiden di episode Back to the Future. Wah, keren juga ya kalau seri kartun The Simpsons ini beneran bisa memprediksi masa depan. Tapi benarkah memang begitu? Mengapa ya kita sering mengaitkan sesuatu dengan prediksi dan ramalan atas masa depan? This is Alvin Pinpol and wait. Nah, buat kalian yang ngikutin Pinter Politik, pasti tahu kan kalau kita juga punya banyak koleksi artikel di website kita. Yup, we've collected some for you in the form of an e-book. E-book ini bisa kalian dapatkan melalui link pembelian di deskripsi ya. Oke guys, back again with Homer and the other Simpsons. This is Alvin Pinpol and here's why. The Simpsons ini sering kok ngebikin episode-episode yang didasarkan pada situasi sosial dan politik Amerika. Beberapa di antaranya adalah episode-episode yang berpusat pada posisi orang nomor satu di negara Paman Sam itu. Dalam sebuah episode yang judulnya Two Bad Neighbors pada tahun 96 misalnya, penulis kisah Simpsons Al Jean disebut menyindir Presiden George H.W. Bush. Episode itu dimaksudkan sebagai comeback ke Presiden Bush setelah si beliau ini menyindir The Simpsons dalam suatu pidato tahun 92. Trying to strengthen the American family to make American families a lot more like the Waltons and a lot less like the Simpsons. Lah gimana gak kebales? Presiden Bush waktu itu ngebandingin The Simpsons dengan ngejadiin The Waltons sebagai percontohan bagi nilai-nilai yang perlu dianut oleh keluarga-keluarga Amerika. Sebenarnya, komentari politik oleh seri kartun The Simpsons seperti ini bukan kali ini aja kok. Salah satunya adalah episode Mr. Lisa Goes to Washington. Di episode itu, si Lisa Simpson ikut lomba menulis esai patriotik gitu dan kepilih buat membacakan hasil karyanya di depan anggota-anggota Kongres di Washington DC. Tapi pas udah di sana nih, si Lisa dikejutkan dengan perilaku sejumlah anggota yang suka menerima suap. Mirip-mirip lah ya sama yang di sini. Nggak cuma episode itu, The Simpsons kembali jadi pusat perhatian ketika membuat salah satu episode lain yang berhubungan dengan politik. Episode ini adalah Back to the Future yang tayang tahun 2000. Episode 1 ini kembali ramai tahun 2016 pas Presiden Trump terpilih. Banyak yang nyebutin kalau Simpsons ini berhasil loh memprediksi masa depan, yakni sebuah masa ketika Amerika dipimpin oleh Trump. Nah, kalau kita perdalam lagi nih episode 1 ini, Bart dikisahkan mendapat kemampuan untuk melihat masa depan. Di masa itu, terlihat adik Bart, Lisa Simpson, menjadi Presiden Amerika mewarisi pemerintahan Trump yang membuat banyak masalah. Salah satunya adalah krisis anggaran. We're broke. Produser The Simpsons Dan Greeny menjelaskan kalau ide pemerintahan Trump di episode itu muncul karena gagasan bahwa situasi sosiopolitik Amerika makin kacau. Makanya tuh digambarkan bahwa pemerintahan Amerika akan kacau kalau muncul sosok-sosok politisi yang nggak terduga.
Jadi bener nggak ya kalau The Simpsons ini berhasil memprediksi pemerintahan Trump di masa depan? Bisa ya, bisa enggak dong. Emang sih Trump akhirnya beneran jadi presiden tahun 2016. Tapi perlu diketahui juga kalau topik soal pencalonan Trump sebagai presiden ini udah lama loh munculnya. Sebelum episode Simpsons tersebut tayang misalnya, Trump udah mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 99 untuk Pilpres 2000 dari Reform Party. Lah, terus gimana dengan episode yang nunjukin Trump turun dari eskalator ketika ngumumin pencalonannya untuk Pilpres 2016? Kan sama persis tuh kejadiannya dengan yang digambarkan oleh The Simpsons. Nah, ternyata nih video The Simpsons yang menunjukkan momen tersebut itu bukan dibuat pada tahun 2000, melainkan tahun 2015, yakni beberapa minggu setelah momen Trump mengumumkan pencalonannya. Waduh, kecele lagi dong para penonton ini. Oh ya tuh, coba kita balik lagi ke episode Back to the Future. Di episode itu, si Lisa disebut-sebut mirip sama Kamala Harris ketika pelantikan kemarin loh. Ada yang bilang ini adalah salah satu ramalan The Simpsons yang terbukti benar lagi. Kalau diperhatikan lagi, emang bener-bener mirip sih. Baik Lisa maupun Kamala sama-sama mengenakan jaket blazer ungu dan kalung mutiara. Wah, ini The Simpsons yang berhasil prediksi atau Kamala yang berusaha niru si Lisa ya? Eits, belum tentu juga dong. Ada yang bilang kalau ini bisa juga hanya kebetulan. Soalnya nih, warna ungu yang digunakan Kamala ini merupakan warna yang biasa digunakan dalam acara-acara pelantikan presiden. Tujuannya sih agar dapat menunjukkan simbol persatuan setelah Amerika terbelah menjadi dua dalam Pilpres. Maklum tuh, kan dua partai di sana dilambangkan dengan warna merah dan warna biru. Kalau digabung tuh bakal jadi warna ungu. Ini kelihatan kok dari bagaimana bukan hanya Kamala yang menggunakan pakaian berwarna ungu. Pada malam pelantikan, istri Joe Biden, Jill Biden, juga menggunakan blazer panjang berwarna ungu. Sementara itu, ada juga Michelle Obama dan Hillary Clinton yang juga terlihat mengenakan pakaian berwarna ungu. Apakah para peramal ala Simpsons ini kecil lagi nih dengan yang satu ini? Ya, terlepas dari benar terjadinya berbagai prediksi yang dilakukan oleh The Simpsons, bukan berarti mereka adalah manusia-manusia ajaib yang bisa meramalkan masa depan dengan tepat. Kebanyakan cerita produk budaya seperti The Simpsons memang dibuat berdasarkan dunia nyata. Bahkan mereka ngaku kok kalau mereka riset dulu dan meraba-raba apa yang akan terjadi di masa depan sebelum akhirnya kartun mereka bisa tayang dalam 10 bulan kemudian. Mungkin ini biar nggak basi kali ya topiknya. Lah, terus kenapa ya The Simpsons ini kerap dijadikan patokan sebagai prediksi akan masa depan? Jawabannya ada di kita sendiri loh. Bukan rahasia umum lagi kalau kita sebagai manusia sangat suka dengan hal-hal yang berbau ramalan. Ayo, coba siapa nih yang suka membaca ramalan-ramalan horoskop? Siapa tahu ada hal-hal ajaib soal asmara. Nah, kalau dalam kajian psikologi persepsi risiko nih, ketidakpastian atau uncertainty itu memainkan peran penting dalam perasaan takut seorang anak manusia. Maka dari itu, kata David Ropek dalam tulisannya di Psychology Today, di tengah ketidakpastian, manusia akan berusaha mengambil kontrol dengan mengurangi lack of knowledge yang dimilikinya. Sifat manusia yang kayak gini ini nih dianggap penting loh sebenarnya. Terkadang ketakutan kita pada ketidakpastian akan membuat kita merasa perlu bertindak agar tetap bisa survive dari berbagai ancaman yang bisa aja datang. Mungkin nih inilah kenapa para pembuat kartun The Simpsons membuat prediksi-prediksi akan masa depan. Seperti yang dibilang Dan Greene tadi, episode itu adalah cerminan akan situasi politik Amerika yang menurutnya makin kacau. Kalau iya ramalan-ramalan ala The Simpsons hanya bentuk persepsi risiko, kenapa ya banyak yang bilang kalau ternyata seri kartun itu terbukti benar? Boleh jadi nih, ini berkaitan dengan bias kognitif yang disebut sebagai availability bias. Nah, bias satu ini membuat kita mencocokkan sesuatu hal dengan hal-hal lain yang mudah kita ingat. Misal nih, ketika kita membahas soal pemerintah nih, pasti sosok dan nama yang mudah muncul di kepala kita adalah Presiden Jokowi. Eits, jangan lupa ada juga wajah Prabowo Subianto dong tentunya. Mungkin dengan adanya bias ini, kita langsung keinget tuh dengan episode-episode The Simpsons. Lagi pula, kartun satu ini sudah berjalan sejak akhir dekade 80-an loh. Bisa aja dari sekian episode itu ada kemungkinan The Simpsons lah yang pertama kali muncul ketika kita melihat Kamala dilantik kemarin. Ya bagaimanapun kan produk-produk budaya seperti The Simpsons ini adalah cerminan dari situasi sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.
Kalau menurut kalian nih, bener nggak sih The Simpsons ini benar-benar bisa meramalkan banyak hal di masa depan? Jangan lupa beri pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, sebelum mengakhiri video ini, buat kalian yang tertarik buat bergabung dengan membership Pinter Politik, jangan lupa untuk klik tombol join di bawah ini ya. Untuk edisi konten eksklusif kali ini, kita akan membahas mengenai Indonesia di dalam kartun The Simpsons. Terima kasih ya udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya buat terus dapetin info-info politik yang menarik. Kita jumpa di video berikutnya ya. Peace.